Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Rizalnya Utomo dengan NIM 2205120409 dari kelas Teknik Informatika 2022B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu pengembangan sistem prediksi hasil tanaman berbasis machine learning untuk optimalisasi penggunaan sumber daya pertanian. Latar belakang. Yang pertama, pertanian merupakan sektor vital dalam memenuhi kebutuhan pangan global, namun menghadapi tantangan seperti lahan terbatas, perubahan iklim, dan sumber daya menipis. Teknologi mesin learning memungkinkan pengolahan data lingkungan untuk menghasilkan informasi prediktif bagi petani, membantu perencanaan yang lebih efisien. Lalu sistem prediksi hasil tanaman berbasis mesin learning ini dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan sistem prediksi hasil tanaman berbasis machine learning? Algoritma machine learning apa yang paling efektif? Bagaimana sistem ini membantu alokasi sumber daya pertanian? Sejauh mana sistem ini mendukung keberlanjutan pertanian? Batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem prediksi hasil tanaman menggunakan algoritma machine learning seperti Bayesian backpropagation atau extreme learning machine. Data yang digunakan terbatas pada data historis hasil panen dan faktor lingkungan, curah hujan, suhu, kelembapan, serta penggunaan sumber daya pertanian seperti pupuk dan air. Lalu sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengolahan data dan analisis untuk menghasilkan prediksi tanpa mencakup perangkat keras untuk pengumpulan data secara real-time. Evaluasi model prediksi dibatasi pada matrik akurasi seperti mean absolute error atau MAE dan root mean squared error yaitu RMSE untuk mengukur performa algoritma. Tujuan saya membuat proposal ini, yaitu mengembangkan sistem prediksi hasil tanaman berbasis machine learning dengan akurasi tinggi menggunakan data historis dan faktor lingkungan. Menganalisis efektivitas algoritma machine learning dalam memproses data terkait curah hujan, suhu, kelembapan, dan sumber daya pertanian. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk dengan rekomendasi berbasis prediksi mendukung efisiensi dan keberlanjutan pertanian. Lalu manfaatnya yaitu pertama manfaat teoritisnya berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang pertanian dan machine learning. Lalu membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk sistem prediksi yang lebih kompleks dan akurat. Lalu manfaat praktisnya membantu petani mengelola hasil pertanian secara efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas tanaman. Lalu ada manfaat sosial dan ekonomi yaitu mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi petani, meningkatkan keberlanjutan pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Lalu dalam tujuan pustaka ada konsep dasarnya yaitu sistem prediksi hasil tanaman menggunakan data historis dan faktor lingkungan. Machine learning memungkinkan analisis data kompleks untuk mendukung keputusan pertanian. Studi kasusnya seperti peningkatan produktivitas dengan prediksi waktu penyiraman optimal melalui jurnal yang ditulis oleh Anggarta et al. 2023. Lalu algoritma machine learning. Pendekatan dan konsep dasar machine learning mempelajari pola data tanpa pemrograman eksplisit. Aplikasi menganalisis data lingkungan, agronomis, dan historis. Hasilnya efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Implementasi algoritmanya, contohnya yaitu resilient backpropagation dalam jurnal akurasi tinggi memprediksi hasil tanaman jahe yang ditulis oleh Surya et al. 2021. Lalu ada extreme learning machine ELM yaitu dari jurnal efisien memproses data biofarma yang ditulis oleh Fariza et al. 2022. Lalu ada linear regression jurnal
yang berjudul Analisis Hubungan Variabel Lingkungan dan Hasil Panen yang ditulis oleh Hakim dan Afrilansia pada 2024. Lalu ada Rainforest dan SVM menentukan waktu penyiraman optimal yang ditulis oleh Anggarda et al. 2023. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, analisis data numerik menggunakan machine learning. Lalu jenis penelitian, developmental research untuk merancang dan mengimplementasikan sistem prediksi hasil tanaman. Tahapannya ada 5, yaitu pengumpulan data, historis lingkungan penggunaan sumber daya. Yang kedua ada pemrosesan data, pembersihan dan normalisasi. Yang ketiga ada pengembangan model, klasterisasi, klasifikasi, dan regresi prediksi. Yang keempat ada evaluasi model menggunakan metrik akurasi. Yang kelima implementasi sistem prototipe sistem prediksi hasil tanaman. Teknik evaluasi dan alur penelitian. Evaluasi model, klasifikasinya menggunakan akurasi, precision, Rayleigh, dan F1 score. Lalu regresinya pakai mean absolute error, MAE, dan root mean square error, RMSE. Lalu klasterisasi, Rule-Short score untuk mengevaluasi jarak antar klaster. Alur penelitian, identifikasi kebutuhan penelitian dan definisi masalah, lalu pengumpulan data dan pemrosesan, lalu pemilihan algoritma dan mengembangkan model, pengujian dan evaluasi model, implementasi prototipe sistem prediksi hasil tanaman, setelah itu penyusunan laporan penelitian. Instrumen penelitian dan keterbatasan. Instrumen penelitian, softwarenya bisa pakai Python dengan pustaka seperti Sklearn, TensorFlow, dan Keras. Lalu hardware, komputer dengan spesifikasi tinggi. Lalu datasetnya, data hasil panen dan faktor lingkungan yang relevan. Keterbatasan penelitian, data hanya mencakup wilayah tertentu di Indonesia, sistem belum mencakup pengumpulan data real-time, model diuji dengan data historis belum diterapkan dalam skenario lapangan. Penutup dan harapan, sistem prediksi berbasis machine learning ini membantu petani mengelola sumber daya secara efisien, lalu bisa berkontribusi pada keberlanjutan pertanian, lalu diharapkan penelitian ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pertanian cerdas di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.